Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arkeo ingin menjelaskan model yang kami gunakan dalam deployment kami. Next. Di dalam deployment, kami menggunakan dua model, yaitu FVN Rasa 18 dan Inception V3. Next. Yang pertama adalah FVN Rasa 18. Apa sih Rasa 18? Rasa 18 adalah varian ringan dari arsitektur jaringan saraf ResNet yang diperkenalkan pada tahun 2016, dirancang oleh Kai Ming He dan kawan-kawan. ResNet 18 memanfaatkan blok residu untuk memungkinkan pelatihan jaringan yang lebih dalam dengan mengatasi masalah vanishing gradients. Arsitekturnya terdiri dari blok residu identitas yang terdiri dari dua lapisan konvolusi 3x3 dengan batch normalization yang dipetakan secara langsung ke blok residu berikutnya. Next. Yang pertama adalah ada Raset 18 sebagai encoder. Raset 18 memiliki 18 lapisan dengan kernel 7x7 sebagai lapisan pertama. Dan juga memiliki 4 lapisan ConvNet yang identik. Setiap lapisan terdiri dari residual blocks. Setiap blok terdiri dari dua lapisan weights dengan skip connections yang terhubung ke output lapisan weight kedua dengan relu. Jika hasilnya sama dengan input convolutional network layer, maka koneksi identitas digunakan. Namun, jika inputnya tidak sama dengan outputnya, maka dilakukan convolutional pooling pada skip connections. Yang kedua, kami menggunakan input size pada Raset 18, yaitu 256-2563, di mana parameter ini menentukan ukuran citra input yang diharapkan oleh model. Citra input diharapkan memiliki dimensi 256 kali 256 piksel dan memiliki 3 saluran warna, yaitu R, G, dan D. Kami juga menggunakan parameter dengan dua kelas, yaitu digunakan untuk menentukan bahwa model ini dimaksudkan untuk tugas klasifikasi dua kelas. Dan juga kami menggunakan activation sigmoid, yaitu untuk mengatur fungsi aktivasi pada output model. Dalam hal ini, sigmoid digunakan untuk tugas klasifikasi biner. Selanjutnya kami menggunakan FPN sebagai decoder. Jadi di sini FPN membangun piramida fitur dari fitur-fitur yang dihasilkan oleh ResNet 18. Piramida ini terdiri dari fitur-fitur dengan resolusi yang berbeda. Jalur bottom up menggunakan ResNet untuk membangun jalur bottom up. Ini terdiri dari banyak modul konvolusi. Konvi untuk I sama dengan 1 hingga 5. Masing-masing memiliki banyak lapisan konvolusi. Saat kita bergerak ke atas, dimensi spasial berkurang setengah, yaitu 2 kali lipat langkahnya. Output dari setiap modul konvolusi diberi label sebagai C dan kemudian digunakan pada jalur top-down. Pada tahap ini, model memanfaatkan informasi pada tingkat resolusi rendah untuk deteksi objek kasar dan kemudian dengan bertahap menambahkan informasi pada tingkat resolusi yang lebih tinggi untuk mendeteksi objek yang lebih halus atau kecil. Pada jalur top-down, menggabungkan informasi dari tingkat resolusi tinggi ke tingkat resolusi rendah. Ini dilakukan dengan menggunakan upsampling dan menggabungkan informasi dari jalur atas ke bawah. Fitur beresolusi lebih tinggi diambil sampelnya secara spasial, lebih kasar namun secara semantik lebih kuat. Peta fitur dari tingkat piramida yang lebih tinggi. Lebih khusus lagi, resolusi spasial di upsampling dengan faktor 2 menggunakan tetangga terdekat untuk menyederhanakan. Setiap lateral connection menggabungkan peta fitur dengan ukuran spasial yang sama dari jalur bottom up dan jalur top down. Konvolusi 3x3 ditambahkan pada setiap peta yang digabungkan untuk menghasilkan peta fitur akhir, yaitu untuk mengurangi efek aliasing dari upsampling. Kumpulan peta fitur terakhir disebut P2, P3, P4, P5 sesuai dengan C2, C3, C4, C5 yang masing-masing memiliki ukuran spasial yang sama. Selanjutnya kami menggunakan Inception V3.
di mana Inception Fitri merupakan arsitektur jaringan syaraf konvolusional yang dikembangkan oleh tim Google Research pada tahun 2016. Sebagai evolusi dari Inception V1, Inception V3 mengadopsi modul Inception yang terdiri dari berbagai jalur konvolusi dengan filter berukuran beragam, termasuk faktorisasi untuk mengurangi jumlah parameter. Arsitektur ini juga memanfaatkan batch normalization auxiliary classifier selama pelatihan dan global average pooling di akhir lapisan untuk mempercepat pelatihan, mencegah overfitting, dan mengatasi masalah gradien yang menghilang. Input yang digunakan pada model kami adalah Wake RGB 256,3. Yang pertama, sistem network atau jaringan batang. Blok pertama dari arsitektur sering disebut sebagai sistem network. Bertanggung jawab untuk melakukan ekstraksi fitur awal dari citra input. Ini terdiri dari beberapa lapisan konvolusi dan pooling untuk mengekstrak fitur-fitur pada resolusi yang lebih tinggi. Yang kedua, inception modules. Inception Fitri mengandung beberapa blok yang disebut inception modules. Setiap inception modul terdiri dari beberapa jalur konvolusi yang bekerja paralel, dengan masing-masing jalur menggunakan filter konvolusi berukuran berbeda. Ada 1x1, 3x3, 5x3, dan pooling. Hasil dari setiap jalur digabungkan secara konkatenasi untuk membentuk output loop inception. Yang ketiga ada reduction blocks. Setelah beberapa inception modules, terdapat blok reduksi atau reduction block yang dirancang untuk menggabungkan fitur-fitur dari inception module sebelumnya dan melakukan downsampling spatial. Hal ini membantu dalam mengurangi dimensi representasi fitur dan meningkatkan efisiensi komputasional. Yang keempat ada global average pooling layer. Menambahkan lapisan global average pooling 2D di atas output pre-trained model yang kami gunakan sebagai alternatif untuk lapisan flatten. Global average pooling membantu mereduksi jumlah parameter dan cenderung memberikan representasi fitur yang lebih terkonsentrasi dan tahan terhadap overfitting. Selain itu, ia dapat bekerja pada input dengan resolusi yang berbeda dan memberikan output dengan dimensi dinamis. Dengan menambahkan beberapa lapisan dense tambahan dengan fungsi aktivasi relu, batch normalization untuk normalisasi data, dan dropout untuk mengurangi overfitting. Mengganti output layer untuk tugas regresi dengan menggunakan fungsi aktivasi linear. Output layer ini memiliki satu neuron karena tugas regresi bertujuan untuk memprediksi nilai kontinu. Initial learning rate 0, sama dengan 0,001. Initial learning rate adalah nilai awal untuk tiket pembelajaran atau learning rate sebelum mengalami penurunan eksponensial. LR schedule sama dengan eksponensial decay dicai initial learning rate dicai step sama dengan 10.000 dicai rate sama dengan 0,9. Eksponensial dicai adalah fungsi untuk menentukan cara menurunkan nilai learning rate secara eksponensial selama pelatihan. Nilai learning rate sama dengan nilai awal learning rate. Dicai step sama dengan jumlah langkah atau step pelatihan yang dibutuhkan agar learning rate menurun. Dicai rate sama dengan tingkat penurunan learning rate. Dalam hal ini, nilai 0,9 menunjukkan bahwa setelah setiap dicai steps, learning rate akan dikalikan dengan 0,9. Optimizer. ADAM adalah algoritma optimizer yang populer dalam deep learning. Learning rate sama dengan LR schedule sama dengan menggunakan learning rate schedule yang telah didefinisikan sebelumnya dengan eksponensial dicai. Ini berarti bahwa nilai learning rate yang digunakan oleh optimizer ADAM akan diatur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.